3 jalur masuk itu di 3 tahun terakhir Pak ya. Setiap tahun itu hampir kurang lebih di angka 42 sampai 45 ribu peminat. Saya tekadnya 5 benua akan saya kirim utusan Untita jadi channel hub gitu. Alhamdulillah sampai untuk 5 benua. Iya. Direview oleh tim perankingan namanya Green Metric UI, kita termasuk kampus pendatang baru terbaik sebagai kampus yang paling sustainable. Lulusan Untita ditempatkan dimanapun dia akan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan bangsa Indonesia ini. Untita Jawara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Podcast Radar Banten di tayangan kesayangan kita tentunya di Podcast Radar Banten. Kali ini kita ngobrolin seputar dunia akademik. Bersama saya sudah hadir Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman. Mau ngobrolin apa kita kali ini? Kita tunggu saja nanti, tapi saya mau nyapa dulu ke Rektor Untirta Prof. Fatah Sulaiman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, salam sehat semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Prof, sebelum kita mulai ada baiknya sapa dulu Sobat Podcast Radar Banten, Prof. Ada tagline-nya apa? Ada? Kita nggak ada tagline, kita sebutannya Sobat Podcast Radar Banten. Assalamualaikum Sobat Podcast Radar Banten. Salam sehat semuanya. Mantap, keren. Prof, kita mau ngobrolin seputar Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, konsep ini kan terbilang suatu kurikulum pendidikan yang baru, Prof ya, di mana menekankan kepada pendidikan karakter, kemudian kompetensi terhadap mahasiswa di kampus. Nah, Untirta sendiri, Prof, sejak kapan sudah mulai ya melakukan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, Prof? Ya, Untirta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Dikbudristek RI ya, dulu Kemendikbud, tentu akan mengikuti acuan berdasarkan regulasi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek. Jadi implementasi Kampus Merdeka Belajar kan sudah mulai harus dilaksanakan sejak diterbitkannya Permendikbudristek nomor 3 tahun 2020 tentang pembaruan standar nasional pendidikan tinggi yang di dalamnya itu mencantumkan adanya implementasi Kampus Merdeka Belajar. Nah, sejak mulai itu kita sudah mulai melakukan sosialisasi persiapan, termasuk saya diajak rapat-rapat secara nasional dengan berbagai rektor perguruan tinggi, berdiskusi dengan Pak Menteri skenario seperti apa saja sih Prof di dalamnya. Orang kan kalau masyarakat awam lah taruh ya Merdeka Belajar itu dianggapnya tidak belajar ya. Tapi kan sesungguhnya bukan itu kan, bagaimana dia mampu misalkan terjun ke masyarakat, membangun sosial, kemudian mengasah skill seperti itu Prof. Ya, secara umum apa yang dicanangkan melalui implementasi Kampus Merdeka Belajar itu sudah hampir semua lakukan sebetulnya ya. Jadi akses bagi mahasiswa untuk secara merdeka untuk melakukan pilihan-pilihan untuk peningkatan kompetensinya, ini ditegaskan dengan regulasi. Jadi mahasiswa itu tidak hanya terpaku pada belajar di ruang kelas sebetulnya untuk mengembangkan potensi dirinya itu. Makanya diberi ruang 1 semester mahasiswa satu prodi tertentu bisa mengakses kompetensi yang ada di prodi lain dalam satu universitas. Itu 20 SKS atau semester maksimum. Atau mahasiswa juga diberi ruang untuk mengakses perguruan tinggi lain di luar perguruan tingginya 2 semester. Atau dengan instansi lain boleh? Atau dengan institusi lain. Nah, itu dalam rangka menambah kekuatan kompetensi diri di samping kompetensi keilmuan pilihannya. Nah, itu merupakan terobosan baru dalam rangka akselerasi kesiapan sumber daya manusia Indonesia untuk bisa berdaya saing. Berarti tidak harus linear dengan ilmu yang sedang ditempuh Prof ya? Tidak linear, tapi itu akan mensupport kompetensinya. Misalkan gini, saya teknik kimia Pak.
teknik kimia dengan pembelajaran yang secara khas untuk memproses produksi petrokimia misalkan, bahan baku dari mulai crude oil sampai menjadi produk jadi, menjadi plastik kemasan dan sebagainya. Nah, untuk memasarkan ini kan dia perlu punya kecakapan mendesain visualisasinya, betul, atau memberikan komentasi informasi, ya, kompetensi terkait dengan memberikan informasi. Nah, itu bisa diakses di FISIP. Nah, boleh ngambil mata kuliah itu. Atau misalkan dia harus bisa memasarkan produk-produk, anak teknik mesin bikin produk tertentu. Belajar pelajaran itu di pemasaran di Fakultas Ekonomi. manajemen ngambil. Ya dulu nggak pernah dibuka akses itu. Nah, sekarang dibuka. Nah, sudah sejauh mana implementasinya di Untirta, Prof? Ya, kita sejak merespon Permendikbud itu, kita sudah lakukan rapat-rapat di para unsur pimpinan yang memiliki tupoksi terkait dengan akademik, ya, di bawah koordinasi secara teknis kan. Kalau kebijakan di kami sebagai rektor, tapi secara teknis nanti saya tugaskan Pak WR1 bidang akademik melakukan review kurikulum, Pak. Review kurikulum, kemudian menyepakati pilihan-pilihan yang bisa diakses oleh lintas prodi di satu universitas. Kemudian menyiapkan skema yang bisa diakses terkait dengan Merdeka Belajar yang akan diakses oleh mahasiswa kami. Kemudian konversinya, ya itu butuh waktu kurang lebih setahun dan menyamakan persepsi sampai ke unit terkecil level prodi. Nah, ya sekarang sudah alhamdulillah sudah disepakati ada namanya kurikulum kampus Merdeka. Kurikulum kampus Merdeka. Jadi semacam buku panduan, Prof. Ya, pedoman panduan termasuk di situ ada detail konversinya seperti apa. Misalkan gini, si mahasiswa ternyata memilih skema implementasi kampus Merdeka lewat kegiatan magang. Magang 6 bulan, 20 SKS dia dapat hak. Dia prodinya prodi ilmu komunikasi, pasti kan punya kompetensi target minimum yang harus dipenuhi. Nah, 20 SKS yang dia magang itu apa saja? Oh, dia magangnya terkait dengan entrepreneurship. Oh, berarti ada kewirausahaan. Oh, dia melakukan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Oh, dia masuk mata kuliah terkait dengan kewarganegaraan. Oh, dia ada melakukan pendidikan pelatihan entrepreneurship, melakukan pemasaran, strategi pemasaran. Oh, dia yang penting berarti 20 SKS ini tercapai. Nah, itu disepakati di kurikulum SK-kan rektor. Nah, udah jadi kurikulum. Berarti mahasiswa sekarang lebih bisa mengembangkan seharusnya Prof ya, lebih bisa mengembangkan skill dan kompetensi mereka ya. Sehingga tidak ada lagi mungkin kesulitan ketika lulus akan saya mau kerja di mana sih, kan kebanyakan sekarang itu. Makanya apalagi industri kan sudah ada link and match sekarang dengan dunia pendidikan, dengan kampus, begitu Prof ya. Jadi kami salah satu agenda program implementasi kampus Merdeka Belajar ini secara agresif, proaktif mereview MOU, PKS yang selama ini menjadi macan kertas, dokumen, itu kita proaktif datang ke industri. Saya menyampaikan ini ada mandat dari pemerintah pusat, implementasi kampus Merdeka Belajar, skenario tadi ada proses magang, intensif, kolaborasi riset dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah industri kita respon. Karena juga ini menarik nih, Prof. Kan sekitar 1000 industri di Banten ada ya, mulai dari manufaktur, dari hulu sampai hilir ada, petrokimia kita punya. Nah, Untirta sudah melakukan itu, maksudnya sudah kerjasama dengan beberapa, berkomunikasi dengan industri khususnya yang ada di sekitar wilayah kampus, termasuk juga mengaktifkan secara lebih fungsional MOU dan PKS, sehingga proses kegiatan yang diskemakan dalam kampus Merdeka sudah bisa dilaksanakan dengan dukungan industri. Sudah kami beberapa mahasiswa kita dalam jumlah yang besar diterima magang di industri A, industri B, industri C, termasuk juga instansi lain seperti BPN. Saya kira dengan Radar Banten yang siap, Prof. MOU-nya sudah ada, bisa diaktifkan juga. Itu Humas juga sudah membawa tim kami, termasuk juga secara proaktif mengkontak institusi seperti
kegiatan Metro TV, CNN dan sebagainya, media nasional. Ya. Betul. Nggak apa-apa dengan kita Ya, juga dengan Radar Banten ya. Kita punya program vokasi Siap. terhadap mahasiswa. Bagi mereka yang memang sudah waktunya kampus belajar merdeka itu ya bisa kita saling kita bersinergi seperti itu. Dan itu di review evaluasi oleh Kemendikbudristek secara otomatis. Mereka ngirimkan intelijennya. Kemudian kita semacam tim pengawas, Prof. Tim pengawas. Itu mereka bekerjanya tidak sepengetahuan kampus. Dua fungsi. Dia fungsi. pakai intelijen, tapi juga ada yang report secara reguler yang harus kita laporkan. Kemudian dikompetisikan. Jadi seberapa besar institusi khususnya perguruan tinggi ini yang telah mengimplementasikan Merdeka Belajar dengan parameter ketercapaian indikator kinerja utama namanya. Ada 8 indikator kinerja utama yang dicanangkan itu. Misalkan berapa banyak mahasiswa yang bisa bertukar antar institusi, berapa banyak mahasiswa yang bisa diterima magang, berapa banyak mahasiswa kita yang berkolaborasi riset dengan industri atau dengan dosen, berapa banyak mahasiswa kita yang diterjunkan ke masyarakat melakukan kegiatan pembinaan desa, pengabdian masyarakat dan sebagainya selama kurun waktu ini. Nah, itu direview dan dikompetisikan. Jadi tiap tahun diumumkan. Ya, kami tahun pertama 2020 mungkin karena baru persiapan ya, kita ranking ke-30 perguruan tinggi ya se-Indonesia ya. Kemudian tahun ini ranking 30 dikasih insentif, hadiah lah, stimulan. Kemarin itu 1,3 miliar ya, 1,3 untuk miliar. penguatan lagi. Akhirnya kita gerakan lagi. Tahun ini kita naik 7 peringkat jadi ranking 23, dikasih 3,3 insentif, dipantau. Jadi diumumkan, saya didatangkan ke sana, diundang, nih rankingnya. Artinya udah berjalan. Saya targetkan 10 besar sih. 10 besar ya di tahun 2023 nanti. Okay. Ya, kita sedang bergerak dan aktivitas dorongan untuk mendapatkan hibah kompetisi dalam penguatan kampus Merdeka Belajar itu sejak tahun 2021 kita sudah bisa mengakses, menyiapkan kolaborasi antara dosen kita, mahasiswa, industri dalam bentuk skema namanya hibah kompetisi matching fund ke Daireka. Matching fund itu kita kemarin dapat 7 proposal di angka sekitar 7 miliar ya. Sudah dengan berapa industri? Dengan banyak industri yang terlibat dan bagus-bagus. Misalkan kita dengan Chandra Asri, dengan Krakatau Steel, POSCO, dengan perusahaan penyedia solar cell. Goalsnya nanti apa program itu? Goalsnya adalah indikator kinerja utama kampus Merdeka itu terjadi dan dapat outcome dari kegiatan itu yang berdampak pemanfaatannya oleh masyarakat. Bagi mahasiswanya sendiri, Prof, maksudnya bagi mahasiswa nanti dia ketika bagus nih kan. Jadi mulai dari setting awal kegiatan program, mahasiswa dilibatkan langsung turun ke industri. Itu dia memberikan indikator pengalaman di industri. Dia melakukan problem solving. Kemudian dia berdiskusi dengan industri, melakukan skenario riset bersama. Itu kampus Merdeka. Kemudian dibimbing oleh dosen. Dosen memberikan pengayaan kepada industri terkait dengan misalkan basic teoretik, perkembangan filosofi teoretik dengan industri. Itu indikator kinerja utama. Dosen kita dimanfaatkan oleh industri dalam upaya. Terus industri sharing pengalaman problem solving di lapangan kepada mahasiswa dan kepada dosen. Itu indikator kinerja utama. Sehingga terpecahkan ya apa problem solvingnya. Kita misalkan memecahkan problem gugatan masyarakat terhadap limbah plastik produk Chandra Asri. Ya, hasil kolaborasi matching fund didanai oleh kementerian. Solusi kita pertama menyiapkan bank digital untuk sampah plastik untuk masyarakat di kawasan Cilegon, Bojonegara sudah jalan. Kita punya softwarenya. Itu di-create oleh mahasiswa, dosen dan saya dengar industri. program itu berjalan sudah. Sekarang di Pemda Cilegon udah pakai. Kemudian itu yang namanya limbah plastik dibuat desain mini plant untuk dipanaskan menjadi fuel plus, Pak. Jadi bahan bakar setara solar berbasis dari plastik limbah yang kita panaskan pada temperatur tinggi. Kita desain alatnya bersama, mahasiswa, dosen, industri. Solar yang dihasilkan itu dimanfaatkan buat nelayan, motor untuk ngambil. Jadi itu multi
Ya, salah satu Jadi dampak real kampus merdeka itu. energi terbarukan juga ya. Terbarukan. Oh berarti itu yang riset bareng itu Bareng kita dengan mahasiswa, industri, sama dosen. Nama-namanya kirim ke kementerian. Nah, itu ada yang kemungkinan nggak sih Prof, si mahasiswa ini ketika mereka dia bagus secara akademik, kemudian ketika menjalankan kampus merdeka juga mereka unggul, kemudian ditarik oleh industri secara otomatis ketika sudah lulus. secara khusus legal formal mengikat itu tidak lakukan, tapi secara de facto bahwa kapasitas kompetensi si mahasiswa sudah punya daya saing dengan pengalaman melis problem solving lapangan, punya portofolio, dia punya itu, saya kira industri manapun akan juga tertarik ya. Karena begini Prof, ini bukan hal baru ya ketika industri mulai melakukan perekrutan. Yang akan dilihat itu ketika misalkan SDM-nya banyak lulusan mana, terutama di jajaran tingkat top manajemen atau direksi. Nah, ketika ini mampu bersaing kan bukan tidak mungkin misalkan Untirta ketika nanti lulusannya sudah banyak tersebar di sejumlah perusahaan besar di Banten, paling tidak kan SDM di Untirta sendiri yang diuntungkan gitu kan dengan mereka skillnya tinggi gitu kan, kemudian mampu ditampung juga di industri. Saya optimis ke depan gitu. Kita lulusan Untita menurut pengamatan kami ya 2 tahun terakhir, saya berdasarkan informasi user mulai dari Krakatau Steel Pusku, Chandra Asri kan ngasih feedback. Jadi banyak anak-anak kita yang diapresiasi, termasuk bisa mengalahkan universitas-universitas yang sudah established seperti ITB, UI dan daya saingnya itu pengalaman. Anak-anak teknik sipil kita misalkan belum selesai sudah di kontrak karena dia punya pengalaman magang dalam membangun pabrik dan sebagainya. Kita memang diuntungkan oleh kawasan yang industri yang berkembang di sekitar kampus ya. Itu juga suka bikin iri teman-teman yang lain yang tidak punya itu ya. Oh, universitas sih enak. Begitu juga prodi-prodi lain. Saya hari ini nih mendapat kabar bahwa mantan presma kita dari FISIP bisa mengalahkan pesaing dari perguruan tinggi yang lain di Mitsubishi Chemical. Jadi karena kan dia biasa latihan demo, ada di lapangan, ada problem solving, ada kegiatan komunitas ya. Ajang apa Prof? Rekrutmen karyawan. Oh, rekrutmen karyawan. Dari Diterima di MCCI. Iya. Iya. Prof, itu kan dari Fakultas Teknik mungkin ya? Nah, itu dari FISIP. Oh, dari FISIP. Ya, semua fakultas. Kemarin akuntansi saya kirim ke Krakatau Steel untuk kompetisi sarjana calon manajer Krakatau Steel. Kompetisi beasiswa. Ada yang lulus juga dari Ada dari teknik, dari ekonomi, dari hukum. Ada. Prof, untuk fakultas kedokteran kita sendiri gimana Prof Untirta, kan ini baru ya berkembang. Sementara kalau melihat animonya kemarin itu dari berbagai daerah justru pengen ngejar fakultas kedokteran di Untirta. Nah, konsepnya sendiri gimana terkait misalkan disinkronkan dengan kampus Merdeka Belajar ini? Memang kalau fakultas kedokteran kan bukan hanya pendidikan dokter, kita ada ilmu gizi, ada keperawatan, ada ilmu olahraga. Nah, kalau berarti ya? Ada 4. Oh, 4. Ilmu gizi, ilmu olahraga, sport science. Itu kaitannya itu masuknya di fakultas kedokteran. Sama keperawatan dan pendidikan dokter, 4 tuh. Yang punya standar kurikulum sendiri secara spesifik khusus memang pendidikan dokter ya. Tapi yang lain keperawatan, ilmu gizi, ilmu olahraga, ruang untuk implementasi kampus Merdeka Belajarnya berjalan sama halnya dengan prodi yang lain. Dan dari pendidikan dokter itu support, misalkan melakukan desa binaan, desa bersih dan sehat, ya terlibat mereka. Bisa kita berikan untuk khusus mahasiswa pendidikan dokter, kita sertifikat dari rektor. Wah, dia melakukan pembinaan di desa Tenara, Pontang gitu ya, terkait kesehatan dan sebagainya. Terjun mereka langsung. Terjun. Termasuk kegiatan sosialisasi prokes, COVID dan sebagainya, vaksinasi kita dilibatkan secara nasional.
fakultas kedokteran kita. Jadi vaksin serentak ditempatkan di kita, dilibatkan teman-teman kita untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Ketika itu kan tenaga medis cukup dibutuhkan ya, kekurangan tenaga medis ya. Ya saya pas kena isoman juga dipantau oleh mahasiswa kedokteran dan dosen fakultas kedokteran. Ini pantauan saturasi segala macamnya. Prof, Untirta kan kian maju dan berkembang ya di bawah kepemimpinan Prof. Fathah Sulaiman. Apa sih harapan yang masih belum tercapai ya ketika kita di luar konsep metode kampus Merdeka ini? Apa sebenarnya yang ingin dicapai secara keseluruhan membawa Untirta ini secara nasional? Karena kan sering digaungkan tuh sejak Prof terpilih bagaimana masuk dalam jajaran kampus secara nasional. Jadi pada saat saya menawarkan gagasan dan ide sebagai calon rektor bersama calon yang lain ya. Saya sebetulnya gagasan ini sudah saya sampaikan sejak 2011, Pak. Zamannya berkompetisi dengan Profesor Ajumadi Ajra. Ada 13 calon rektor dari berbagai perguruan tinggi. Waktu itu saya kebetulan pernah sempat dikursuskan ke University of Surrey, London, tentang implementasi multimedia dari kementerian, Pak. Saya kepala Pusdinfo. Di sana itu 2011 tuh sudah ada konsep kampus. Dia punya kampus di 4 negara, di Afrika Selatan, di Taiwan, kemudian di Cina dan di Inggris. Sudah pakai sekarang Zoom lah. Dulu distance learning. Kemudian saya kemarin waktu di sana dikursuskan juga dengan pakai metaverse itu. Saya seolah-olah main bola dengan Manchester United. Tentang bola tuh kayak main. Akhirnya saya bawa pulang lah, kampusnya resik gitu di sana ya. Saya keliling beberapa kampus di Eropa, di Singapura, NUS gitu ya, NTU. Itu sudah diterapkan jauh. Akhirnya saya pulang, ya namanya tanggung jawab. Saya sudah pilihan profesi sebagai dosen dan putra sini. Saya bilang saya ingin kampusnya standarnya tinggi seperti hanya saya waktu kuliah di Universitas Indonesia, melihat kampus di UI Depok tuh standar minimal menurut saya. Yang dulu yang ada kita miliki hanya di Pakupatan itu. Saya bikinlah gagasan Green Campus waktu itu, Green Smart Campus. Saya ini jaringan segala. Saya kompetisikan. Ya waktu itu 2011 rupanya teman-teman di kita masih belum menganggap prioritas konsep itu. Katanya terlalu tinggi, ngawang-ngawang gitu ya. Walaupun saya termasuk yang 3 besar waktu itu ya, mahasiswa dukung saya. Tapi ya karena konsepnya belum, jadi yang terpilih Prof Soleh. Betul. Ya, ngalahin Ajumadi Ajra ya. Terus saya diminta bantu menjadi wakil rektor bidang 4 bidang kerjasama. Tambah saja saya kelihatan selama WR4 itu saya keliling, Pak. Saya kerjasama. Saya tekadnya 5 benua akan saya kirim utusan Untirta jadi channel hub gitu. Alhamdulillah sampai untuk 5 benua. Jadi saya keliling juga, lihat kampus-kampus yang maju, Jepang di mana. Jadi standarnya makin tinggi aja ingin membawa Untirta. Saya bilang ada kesempatan setelah periode 2 selesai Prof Soleh. Waktu WR4 sebetulnya saya diminta bantu oleh Prof Soleh itu untuk melakukan pembenahan lahan kita yang di Sindang Sari dan penyiapan proposal pengembangan kampus baru. Jadi pengembangan proposal kampus baru itu karena saya diminta jadi ketua, konsepnya saya arahkan Green Smart Campus. Buat dari keliling 5 benua itu. Keliling waktu saya keliling diverifikasi oleh itu. Waktu itu saya berikan kekuatannya apa? Keunggulannya ketahanan pangan dan energi. Verifikasi oleh si lender Bappenas, kalau dua-duanya di ini butuh dana besar, sudah ketahanan pangan dan sebagainya, apa yang penting. Jadi itulah konsep yang sekarang saya tawarkan itu, lebih saya detailkan lagi, integrated, smart dan green campus. Saya tawarkan untuk saya direktur setelah. Nah itu lupanya udah mulai kepikir, oh ini penting nih gitu ya, udah mulai era digital segala macam. Nah sekarang sudah bertahap, Pak. Kampus itu kalau di Sindang Sari sudah bisa saya kendalikan dari ruang saya, Pak. Pakai sistem terintegrasi smart.
Jadi kontrol energi AC, lampu dan sebagainya itu bisa saya matikan dari handphone saya kalau yang nggak perlu. Maka desainnya karena Smart Green Campus itu dari detail engineering awal kita manfaatkan aplikasi namanya Building Automatization System, Pak. Jadi ini sudah bertahap nih, integrated Smart Green Campus ini sudah mulai on the track. Greennya kita tata. Pemanfaatan air bekas pakai kita manfaatkan pakai teknologi. Jadi kita pakai tuh buat wudhu, buat mandi di student center yang masjid itu pengolahan dari yang banyak tower sistem green. gitu ya, Iya. Jadi itu kita olah lagi pakai bioelektrokimia korosi. Nah, itu ya mungkin kita sedang sudah 70% dalam rangka mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sudah didesain saat ini dan sudah fungsional tapi belum terintegrasi. Nah itu yang belum, Pak. Iya. Integrasinya itu integrated, tapi aja. aplikasinya sudah jalan. Iya. Sistem kinerja pegawai, dosen sudah tinggal sistem absensi, kontrol kendali keuangan dan sebagainya sudah. Cuman tinggal satu tahap lagi diintegratedkan. Nah ini kata orang-orang, Pak. Di review oleh tim perankingan dunia. Jadi dengan apa yang kita kerjakan karena punya kita gagasan integrated Smart Green Campus itu ternyata di review oleh tim perankingan namanya Green Metric UI, kita termasuk kampus pendatang baru terbaik sebagai kampus yang paling sustainable. Karena kriteria tadi. Ya kita sih nggak minta ya di ranking, tapi mereka yang gitu lihat langsung gitu. Tapi kan artinya ini makin menambah, maksudnya ketika visi Prop ini tercapai mulai perlahan-lahan integrated, kemudian tadi 70% dibilang sudah hampir terintegrasi, berarti kan menambah kebanggaan saja, bukan hanya dari sivitas akademika, tapi bagaimana mahasiswa mampu nanti membawa nama Untirta ini lebih harum lagi mungkin kan di tingkat nasional. Nah, satu pertanyaan saya, Prof, sebelum kita tutup podcast ini. Gimana caranya ketika misalkan orang ketika melihat Untirta, saya harus memilih Untirta. Nah, apa yang pengen Prof sampaikan gitu ketika mungkin ketika lulus SMA kemudian bingung memilih perguruan tinggi, kemudian saya harus ke Untirta. Apa yang bisa dibanggakan dari Untirta saat ini? Ya, pertama tentu dengan terus berkelanjutan tahapan peningkatan kualitas itu kita lakukan dan menurut informasi yang saya terima dari respon masyarakat, masyarakat Banten sudah mulai mengapresiasi terhadap Untirta ya. Ada beberapa kompetisi bukan hanya nasional, ini tingkat dunia, Pak. Mahasiswa kita sudah punya kepercayaan diri, beberapa ngalahin universitas besar, Olimpiade, lomba karya ilmiah di Turki, di mana gitu, nasionalnya juga. Termasuk dosen-dosen kita sudah mulai diririk oleh institusi nasional, di kementerian, di apa, dan minta kompetisi-kompetisi hibah-hibah yang dulu ya kita merasa inferior ya sekarang sudah termasuk yang jadi indikatornya itu kepercayaan institusi stakeholder kita semakin tinggi dan ditunjukkan juga dengan animo masyarakat. Kita rata-rata hampir 3 jalur masuk itu di 3 tahun terakhir, Pak ya. Setiap tahun itu hampir kurang lebih di angka 42 sampai 45 ribu peminat. Setiap jalurnya itu? Iya, satu tahun kita seleksi itu 3 jalur 45 ribu. Yang kita terima hanya 4.500. Total sekarang mahasiswa berarti berapa, Bro? Kurang lebih 20 ribuan. 20 ribuan. Dengan 7 fakultas itu ya? Iya, 20 ribuan. Jadi ketat masuk ke kita. Kita di nasional beberapa prodi kita masuk di jajaran atas tingkat keketatannya. Perawatan, kedokteran, 2% hanya bisa nerima dari peminat. Begitu juga prodi yang lain. Nah, kemudian kemarin terakhir saya dipanggil oleh Bu Menteri Keuangan sama Pak Menteri dengan Direktur Kelembagaan. Ya saya juga nggak tahu ya apakah terawangan dia dari jauh gitu. Pak Rektor Untirta, saya ini Untirta harus siap-siap sebagai kandidat PTN BLU. Saya ini kandidat sekarang di BLU posisinya, Badan Layanan Umum.
yang akan diprioritaskan segera untuk menjadi BHMN. Jadi BHMN itu selevelnya nanti ITB, UI, IPB. BHMN itu dia punya otoritas penuh dengan segala persyaratan. Jadi saya mikir, ya nggak apa-apa sih mereka menilai begitu, tapi kan saya harus berjuang di bawah supaya sama. Jangan saya ngebut sendirian yang bawa. Supaya larinya semua kenceng ya Prof ya. Sementara ada yang masih tolong gitu. Ini jangan dibawa ngebut. Ada. Jadi nanti saya siapkan. Jadi kemarin saya lagi review OTK sama kementerian, basisnya BLU. Saya bilang ke tim teknis saya, Pak W2, kemarin saya dipanggil begitu untuk siap BHMN. Tuh Prof, nanti dulu, bertahap dulu. Gitu. Artinya apresiasi orang berarti tidak hanya keluar tapi di internal juga itu menurut hal yang penting untuk dibenahi. Artinya secara bertahap karena walau bagaimanapun gerbong ini dihuni oleh beragam perspektif pemikiran yang ada di Untita yang ya harus secara bertahap supaya semuanya sama. Ini ritme, endurance-nya. Nah, sekarang belum. Nah, itu tugas saya. Belum sama maksudnya. Ada yang sudah mau lari, ada yang nanti dulu, ada yang masih belajar gitu. Tapi kan Prof punya yang membantu banyak Prof. Iya, saya sih optimis. Tahun 2030 itu saya targetkan kan unggul berkarakter budaya saing di tingkat ASEAN. Ya sebelum itu kita sudah beberapa yang juga sudah dimonitor. Ada di perankingan dunia Skimago Institution Ranking ya, terkait dengan parameter perguruan tinggi yang memiliki inovasi pengembangan sistem pendidikannya dan berdampak pada masyarakat sekitar secara positif. Kita ranking kelima secara nasional. Luar biasa. Udah mulai tahun lalu ya. Artinya kita bergerak aja. Ya itu mohon doa dari semua. Berarti intinya daya saing itu penting Prof, bukan hanya mahasiswa tapi bagaimana institusi juga ikut bersaing ya Prof, di skala nasional bahkan level nasional. Internasional maksudnya. Oke. Prof, satu pesan terakhir buat mahasiswa nih khusus Prof yang sedang menempuh studi di Untirta. Kemudian dengan konsep kampus merdeka tadi apa Prof pesannya buat mereka Prof? Ya saya berulang-ulang nggak bosan-bosan mahasiswa kami ini saya sebut jawara. Kalau jawara di sini adalah value. Kalau dalam Inggris ada jawara the champion ya. Jadi value jawara ini kami peras dari dua tokoh sentral yang menjadi teladan Untirta, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Teknokrat ulung di zamannya yang membawa keemasan Banten, dan Syekh Nawawi Al-Bantani, tokoh intelektual putra Banten berkelas dunia dengan karya-karya produk intelektualnya yang mendunia. Nah, punya value, karakternya itu kita peras jadi dokumen. Value-nya itu jawara. Jawara itu karakternya jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Nah, value ini menjadi dasar pergerakan pelaksanaan tidak perguruan tinggi, baik dosen, tenaga pendidik maupun mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa kami sudah mendalami, menjiwai value jawara tadi saya kira lulusan Untita ditempatkan dimanapun dia akan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan bangsa Indonesia ini. Amin. Semoga kita semua mampu menjadi jawara. Bukan jawara. Tapi justru konsep ini sebenarnya mau diterapkan di semua lini di Banten ini juga harus ya. ASN kita punya mental jawara dengan konsep tadi bagus juga tuh. Sekarang ASN-nya kan mentalnya berakhlak. Ada akhlak tuh termasuk situ kan mirip-mirip lah. Kalau nggak salah tuh K-nya tuh kompeten, A-nya sama amanah, L-nya loyal dan sebagainya. Ada itu. Tapi kita kan punya value sendiri yang disepakati dan dijadikan dokumen dalam statuta. Value kita jawara itu. Jawara. Oke. Terima kasih, sangat menarik dan sangat seru mengupas seputar metode pembelajaran kampus Merdeka Belajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, termasuk bagaimana langkah-langkah universitas untuk mampu membawa langkah-langkah Profesor Fathah Sulaiman ini membawa Untirta berskala internasional. Mudah-mudahan langkah yang tadi disampaikan Prof Sulaiman
kita support terus, Amin. mampu membawa Untirta lebih baik, lebih unggul dan berdaya saing. Terima kasih. Akhir perjumpaan kita di podcast Radar Banten. Saya Aditya Ramadan, mohon pamit. Jangan lupa saksikan tayangan ini di podcast Radar Banten di akun YouTube Radar Banten Official. Juga bisa didengarkan di aplikasi Spotify. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Untirta Jawara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.